Yang jati. Surga itu ternyata di pemahaman orang Buddhis adalah bagaimana waktu otak kita sebagai alat yang dimana di tengah-tengah otak kanan, otak kiri, otak belakang ada ruang ovum. Menurut kedokteran itu adalah cahaya. Itulah Tuhan. Jadi kalau otak kita waktu hidup ada suatu prinsip yang tadi itu, kebenaran 5 tadi itu udah dinginnya surga, ayem, tentrem. Jadi kebahagiaan di dunia, ayem, tentrem itu wujud surga yang nyata. Wujud surga ya di dunia ini, tidak kalau mati. Saya sudah mati 2 kali, 3 hari. Tidak seperti yang diceritakan agama, betul. Tidak ada bidadari. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Terus berarti kalau kemudian kita hidup, terus diiming-iming nanti kalau meninggal dapat bidadari itu, tujuannya apa yang jati? Yaitu metode pada waktu manusia masih banyak yang belum sekolah ya, belum ada perguruan tinggi, masih goblok-goblok gitu. Masih goblok-goblok ya. Metodenya seperti itu. Agama itu mengajarkan supaya orang takut. Iya. Kalau sudah takut itu kan menang mau takut. Tapi kalau terus-menerus diajarkan takut, sekarang kita menghadapi tahun 3000 kok takut terus ya melarat tenang. Iya. Saya berkali-kali masuk Ka'bah, Mas Indra. Berkali-kali masuk Ka'bah. Masuk Gua Hira saya sudah. Betul itu ya. Isinya Ka'bah apa yang jati? Isinya Ka'bah itu yang semula adalah patung-patung buatan orang suku Quraisy. Ya. Jadi pada waktu itu orang sana itu membuat Tuhan itu sesuai dengan seleranya, keyakinan masing-masing. Nah setelah itu lalu diluruskan oleh kakeknya Mas Indra yang seorang Brahmana. Orang Jawa nyebut Brahmana, orang sana menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Lalu oleh seorang Brahmana diberi linggayoni, tingginya sekian, kira-kira lebarnya 1 meter persegi gitu, pancurannya 4. Makanya orang Islam tuh boleh kawin sampai 4 istri itu karena dasarnya itu. Dan itu dari apa? Dari batu merah. Jadi yang dandani orang Arab tuh orang Jawa. Oke. Nah sekarang yang jati ini yang lagi rame gitu ya di berita-berita nasional itu tentang bahaya megatrust. Yang kemarin kan Jepang gitu ya. Sekarang mengancam Pulau Jawa gitu. Nah, pandangan yang jati bagaimana? Kita harus bagaimana supaya bencana yang mungkin akan memakan banyak korban itu tidak terjadi gitu. Satu, secara rasional, tidak ada di muka bumi ini yang bersifat langgeng. Semua pasti punya umur ya. Entah rumput, entah pohon, entah gunung, entah apapun pasti punya umur ya. Hanya umur kapan itu kan kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu benar atau tidak, saya itu jauh-jauh Mas Indra juga sudah pernah ke Perdepoan saya di Singosari, juga pernah ke Rumah Malang. Itu kan dari besi beton semua itu. Dari besi beton gede-gede gitu. Sampai tukangnya tuh bingung. Wah, ini kangge dalam nopo atau bakal dari besi? Nggak ngerti aku. Sapa rolek nol lindu sih bisa bertahan. Itu karena apa? Karena megatrust yang dari selatan itu juga paling tidak, betul atau tidaknya bagaimana, itu paling tidak alam semesta, kehidupan gaib, khususnya Kanjeng Ibu Ratu Mas Laut Selatan, itu memperingatkan kepada kita supaya hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Hati-hatinya tidak karena doa berdasarkan kitab, ya. Hati-hatinya kepada leluhur kita. Makanya saudara-saudara yang percaya dengan kakek ini saya adviskan untuk ngendangi leluhur-leluhur yang pernah babat desa dimanapun. Karena leluhur kita itu kalau babat desa yang dicari pertama kali mesti sumber. Karena air itu untuk masak, untuk minum, untuk mandi, untuk nyuci, untuk ngerjain sawah. Dan sumber itu kalau sudah lama pasti ada pohon yang besar. Nah, sopan santun orang pada waktu itu ya pakai bunga boleh, dupa boleh, tapi itu hanya etika sopan santun terhadap leluhur. Nah, biasanya kalau orang-orang sudah membiasakan seperti itu, mau ada apa-apa itu
pasti tahu, kroso gitu loh. Seperti kapan hari saya tuh mau pergi, Mas, mau pergi, kok kebetulan itu ada salah satu barang saya itu ketinggalan. Itu kerjaan leluhur. Kenapa? Karena ternyata dompet saya tidak saya bawa. Padahal saya sudah mau makan ke warung itu. Coba jadwal tinggal sandal, ya kan? Itu penting untuk kita supaya kemudian kembali mempelajari nilai-nilai ajaran spiritual leluhur kita dipelihara dengan baik, ya. Jangan malah tanami bunga-bunga gitu. Itu bukan musyrik, bukan syirik. Justru inilah perilaku manusia yang bertuhan. Nah, ajaran asing, bahkan kemudian misalnya kalau kita bicara soal Islam gitu ya, orang-orang Barat yang ingin kemudian mencengkram ya dalam tanda kutip Indonesia, itu justru malah menyekolahkan orang-orang tertentu, disuruh belajar Islam, terus kemudian dimasukin Indonesia, dapat gelar Habib dan lain sebagainya, bikin organisasi namanya Hizbut Tahrir, bikin organisasi namanya Ahmadiyah, Syiah. Oh ternyata HTI, Syiah, Ahmadiyah itu semuanya kantornya di London semuanya. Yang jadi gitu. Jadi sekejam itu mereka untuk mengobok-obok Indonesia gitu. Islam dalam tanda petik memang diperalat oleh kaum imperialis dan kapitalis untuk sebagai embrio penjajahan di tempat itu. Karena dengan fanatik agama, akhirnya orang buta toh. Kadang-kadang saudara sendiri dibantai, dulure dhewe palik dhewe Pak Dinalak dhewe kadang-kadang dibantai. Itu ya gara-gara itu. Jadi seperti Indonesia juga begitu. Makanya begitu Prabu Brawijaya anaknya mulai dididik oleh orang dari timur sana, udah mulai berani dengan bapaknya. Dengan bapaknya sendiri, bapakmu Prabu Brawijaya masang patung, ngobong dupo, itu menduakan Tuhan. Kalau sudah menduakan Allah tuh, meskipun orang tua sendiri dibunuh itu halal. Dan salah satu misi dari mereka adalah memutus hubungan kita dengan leluhur-leluhur kita. Betul. Dengan segala cara gitu ya. Oke. Padahal kalau kita coba lebih terbuka gitu yang Jati ya, Tajikistan aja sudah mulai menghidupkan tradisi dan adat leluhur gitu, supaya tidak musnah oleh ajaran-ajaran asing gitu ya. Arab Saudi sudah mulai modern, pengen seperti Indonesia di zaman dulu, orang Indonesia pengen seperti Arab Saudi zaman sekarang. Gimana itu salah kaprah itu yang Jati? Ya ini untuk meluruskan kembali bangsa kita memang harus pelan-pelan dan telaten. Oleh karena itu di viral-viral dulu ramai dikatakan akan datang Satrio Piningit, ribuan jumlahnya Satrio Piningit itu, ya. Karena orang yang tak hatinya sebagai seorang nasionalis, semua merasa bisa memimpin Indonesia. Tapi dari Piningit itu hanya satu nanti yang mungkin mendapat tongkat estafet adalah yang pinilih. Kalau yang dimilih itu urusannya dengan wahyu. Kalau wahyu itu wala wisawab, sudah urusan Sang Maha, dibeli tidak bisa. Lah kekuasaan sekarang UD 45 semakin rusak, kepribadian semakin rusak, ekonomi politik budaya semakin kacau karena pergi berkuasa dengan fulus. Jadi ya tidak bisa, kejujuran nggak ada. Oke. Dan sekali lagi masyarakat kita sekarang mulai melek. Oh ternyata yang dinilai Tuhan itu bukan jilbabnya gitu. Bahkan Arab Saudi sekarang udah terbuka gitu ya, boleh nggak pakai jilbab kecuali di Haramain itu gitu kan ya. Dan ternyata cowok cantik cewek. Gitu ya yang jadi ya. Ulama-ulama Wahabi dipenjarakan di sana sekarang. Itu kan yang pertama ngajari kan Syekh Abdul Wahab itu kan. Semua adalah settingan Amerika ternyata kan jadi ya. Iya betul. Tapi nggak kualat-kualat di Amerika atau belum kira-kira? Sudah. Sudah. Sama bilang belum. Sudah ya. Di Amerika itu di Hollywood itu tempatnya bintang film. Mobilnya buangsanya yang mewah-mewah. Sekarang banyak orang makan itu makan ini gentenan ning gene karo itu loh Mas, buangan-buangan itu loh. Karena sudah
kritis yang diberitakan itu yang mungkin yang belum anu aja. Banyak orang tidur di trotoar juga banyak. Karena apa? Karena dua faktor. Satu faktor karma ya. Kedua kali kebiasaan sana yaitu minum minuman keras. Nah, kebiasaan minum minuman keras itulah yang mengakibatkan secara fisiologis urat saraf itu menjadi rusak kalau sudah keadaan ekonomi krisis. Itu di trotoar itu banyak orang tidur. Oke. Jadi sekali lagi bangsa kita ini sudah komplit, sudah lengkap, tidak perlu terbujuk rayu oleh ajaran-ajaran asing. Iya betul. Karena kalau kita melihat fakta-fakta yang ada gitu ya, ternyata memang tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap sebagai orang yang suci, jadi panutan banyak orang gitu ya. Oh ternyata udah mulai terkuak semuanya. Mana yang asli, mana yang palsu gitu ya. Bener. Ini ada kaitannya nggak sih sama ungkapan di Jawa gitu ya? Sileme perahu gabus kumambangi watu item. Gimana itu yang jadi? Iya betul. Watu hitam itu logikanya kan abot mesti di dasar anu ya. Kok kumambang? Artinya apa? Pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan ideologi yang betul-betul benar dan suci istilahnya pasti suatu saat kembali ke permukaan. Karena suci itu kan berpihak kepada Sang Maha. Masa berpihak Sang Maha kalah? Kalah sama keaktifan iblis-iblis itu tidak mungkin ya. Nah makanya kalau Mas Indra ke rumah naik saya punya batu Nyai Rengganis itu bisa ditanya. Kemarin itu saya kehilangan kunci almari. Sudah 1 minggu, satu keluarga dikerahkan mencari itu nggak ketemu Mas. Terus saya tanya Nyai Rengganis, Nyai mohon maaf saya mau tanya ya, pamit. Saya itu kunci almari saya ketelisut. Coba tunjukkan kemana. Biasa dinaiki misalnya di utara ya mengarah ke utara, tapi tidak kemarin itu utek aja di kiri kanan gitu, grek gitu. Artinya di sekitar situ, tapi saya belum tahu itu di mana. Kebetulan ada tamu salah seorang kawan saya Mas Sarbini jalan-jalan lihat barang antik itu, lalu Mbah ini kunci apa? Lah ya ini saya tak goleki. Jadi jeketnya batu tadi itu. Coba. Nah, kenapa batu kok bisa dipertanyakan ya? Karena batu itu wujud rihil. Maaf, istilah saya agak ekstrim. Wujud rihil dari Tuhan itu sendiri. Termasuk air. Termasuk air. Udara. Ya, air sebelum menjadi batu, air dulu. Air sudah mulai berbentuk molekul, ya. Setelah molekul berproses karena sinar matahari, karena hukum alam secara umum, lalu menjadi padat. Disebut watu. W itu adalah V yang jumlahnya urip, V begini ya, V begini, karena banyak tak terkira menjadi W, menjadi W, U itu urip. Jadi waktu itu bentuk dari Tuhan itu sendiri. Makanya leluhur kita membuat patung-patung itu dari batu. Bukan musyrik, bukan syirik, dan energinya tinggi juga itu. Patung-patung itu energinya tinggi. Iya, bahkan yang terbaru situs Gunung Padang itu kan sedang diteliti gitu ya. Tapi dipenggal di tengah jalan. Yang kayak piramid itu ya. Supaya kalau kemudian itu nanti benar-benar terbuka, katanya orang-orang di barat, negara-negara maju bakal nyembah semua sama Indonesia gitu. Karena kita bangsa yang tertua di dunia ternyata. Itu yang jadi ya? Iya, benar. Oke. Pesan-pesan untuk anak cucu gitu, biar supaya nggak gampang dirayu sama orang-orang asing, ajaran-ajaran asing. Untuk gitu. Adik-adik silahkan, sekarang eranya sudah era modern ya. Tiap hari pegang HP, tiap hari dulek ke Google, boleh ya. Memang itu sudah zamannya, sudah eranya. Tapi ingat, bagaimanapun sampai kapanpun manusia itu tetap manusia. Isinya jiwa, sukma, raga. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah karakter. Dan karakter itu tergantung dari ini. Tergantung dari bagaimana kita sejak awal itu menata karakter. Dan ingat,
agama apapun selalu menjunjung tinggi ibu, entah Katolik, entah Islam. Makanya misalnya Katolik, kenapa ada Ibu Maria? Karena Ibu Maria itu dianggap satu wanita suci pertama yang melahirkan umat manusia. Indung telur di dalam wanita itulah yang disebut buah kuldi. Rasulullah juga mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang di bumi ini yang harus kami hormat? Mungkin yang bertanya batinnya mesti beliau, ternyata tidak. Ibumu, bapakmu. Jadi setiap hari-hari tertentu sujudlah terhadap ibu dan bapak. Ya, kalau mau tidur misalnya pasrah. Karena apa? Karena tidur itu orang mesti pulas, tidak tahu sesok seurep apa tidak tahu. Tapi alangkah baiknya kalau masih mau tidur itu katakanlah, ya kalau orang Islam, ya Allah, kalau orang Nasrani, ya Allah Bapa, hamba hari ini menyerahkan diri ke hadirat-Mu, dan hamba memohon semoga ibu dan bapak kami diampuni secara segala kekhilafan dan dosa-dosanya. Demikian juga hamba dan saudara-saudara kami. Sudah tidur les gitu. Itu kalau diucapkan terus-menerus. Jadi ibu bapak atau mbah buyut, mbah putri itu selalu mendampingi. Baik, yang Jatikusumo, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Eyang Jatikusumo, pikiran Eyang Jati tentang Ibu Kota Nusantara, IKN gitu ya, yang banyak drama yang mengiringi pembangunan IKN itu, kira-kira sebagai pemerhati Nusantara, pecinta Indonesia, apa yang ingin Eyang Jati sampaikan? Sebagai orang nasionalis, saya berpikir ibu kota mau diletakkan di mana saja boleh, Sabang, Merauke boleh ya. Sebagai orang ideologis, kelihatannya kalau berada di sana itu kurang tepat, apalagi dari sisi historis ya. Di negara manapun tidak ada yang tidak menghormati bapak bangsanya, entah Rusia, entah Cina, entah Amerika. Di Amerika itu bapak bangsanya siapa? George Washington. Tapi kegiatan ekonomi politik di New York ya, segala macam di New York. Tapi kenapa tidak berani meninggalkan si Washington? Karena menghormati, jangan sampai sejarah itu hapus. Nah, dipindahnya ibu kota namanya IKN itu adalah secara tidak langsung ada kesengajaan pelan-pelan untuk menghapus sejarah. Ya memang di Jakarta rumah Ikada itu dulu bangunan Belanda, nggak apa-apa. Memang kita ini tinggalan siapa? Kalau orang Jawa ya mungkin warung-warung pinggir jalan atau itu ya. Tapi negara ini memang dulu itu ratusan tahun dijajah, dikuasai VOC, dibangun oleh mereka itu jelas toh. Tapi nggak masalah karena sudah merebut merdeka dan kemerdekaan ada di sana. Ya itu, kemarin kok kebetulan saya itu ngimpi jam 4 pagi itu memegang paku kecil-kecil. Paku hidup tapi lebih kecil. Secara logika, paku itu tidak bisa digunakan. Ya. Kok begitu bangun pagi saya lihat TV, ternyata di IKN itu desa yang digunakan namanya desa Sepaku. Sepaku. Mungkin itu gambaran kepada Jatikusumo oleh Sang Maha. Iki loh bakale nanti itu negara mungkin gak ono artinya, tidak bisa digunakan gitu. Yang kedua dari sisi historis ya, pelan-pelan kelihatannya dengan sengaja mau menghapus historis yang ada kaitannya dengan Bung Karno ya. Kalau sudah Bung Karno dihapuskan pelan-pelan secara historis, kan ajarannya juga lama-lama tidak ada. Satu, yang ketiga, orang-orang banyak tidak sadar, rektor, dosen politik, tokoh politik, Senayan tidak sadar kalau negeri ini sudah bukan negeri Pancasila itu loh, semua tidak sadar. Ya. Apa alasannya yang Jati bilang begitu? Ya karena dari sisi politik ya sekarang sudah bukan Indonesia lagi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 45. Dua, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi kita ada
ketergantungan yang sangat besar ya. Konon utang kita sampai berapa puluh triliun gitu. Konon itu. Kalau sudah berani diviralkan secara terbuka oleh tokoh-tokoh, tidak mungkin kalau dia tuh bohong. Yang ketiga, setiap ada orang ngeritik RI 1, sebentar itu aja tidak ada berita. Pasti ini direkayasa. Yang ketiga, media-media ya, televisi umumnya sekarang itu diganti berita-berita yang seakan-akan tidak ada apa-apa, termasuk drama-drama dari Korea diutamakan supaya anak muda itu terhipnotis ke situ, yang tua-tua juga ya begitu. Ini jelas seperti itu. Jadi oleh karena itu sebelum Bung Karno meninggal dulu itu ada 3 pesan yang harus dilakukan. 1, bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. 3-tiganya itu sudah tidak ada sama sekali ya. Bebas aktif dalam politik sekarang tidak ada. Kalau kita utang banyak keluar, ya bagaimanapun keluar nggak mungkin atau sekedar memberi utang itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Contohnya nikel sekarang itu sudah dieksploitir oleh keluarga penguasa besar-besaran. Lalu ada lagi terakhir ini ada yang namanya Grup Medan. Grup Medan itu adalah koruptor kelas mega yang di dalamnya termasuk penguasa yang ada di sana. Nah, ini kan repot kalau sudah begini. Nah, kalau yang ketiga berkepribadian dalam kebudayaan, termasuk yang disampaikan Mas Indra dalam minggu yang lalu bahwa kita mulai akan digerus oleh agama tadi itu. Utang sekarang itu kalau nggak salah sekitar 8.000 triliun. Iya. Itu caranya kita melunasi nanti akan seperti apa? Atau jangan-jangan pemerintah yang berkuasa saat ini itu dia sudah tahu, oh tenang, nanti ada harta yang ditinggali oleh founding fathers kita, nanti bisa kita pakai itu atau gimana? Menurut Yang Jati seperti apa tuh? Saya itu sejak kecil itu di keluarga Bung Karno, dan Bung Karno sangat dekat dengan saya, itu sangat cinta. Satu kata Jati besok yang meneruskan Bapak. Meneruskan dalam arti itu menjaga kewibawaan Republik ini. Kalau harta, sepengetahuan saya, dompet aja tidak ada isinya kok Bung Karno itu. Gitu. Iya. Dompet nggak ada isinya. Kalau pada waktu itu Bung Karno pernah dengan Kennedy itu pernah ada kesepakatan bersama-sama dengan Vatikan, memang saya percaya, sedikit percaya. Tapi bukan harta Bung Karno, harta kerajaan-kerajaan saya percaya kalau itu. Karena kalau Indonesia kan masih 79 tahun yang lalu. Tapi kalau kerajaan-kerajaan itu ratusan tahun yang ada. Bahkan pada waktu Indonesia pertama merdeka, Bung Karno disuruh tinggal di Yogyakarta, di dalam Jogja. Dan dalam Jogja banyak meminjami kepada Bung Karno untuk memulai bernegara ini. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya sudah terlanjur segitu banyak, sampai 8.000 triliun lebih. Iya. Nah terus apa yang akan terjadi dengan bangsa ini di masa yang akan datang? Kemarin di Pilar itu disebut berapa puluh triliun gitu ya. Terus saya hanya mengimbau begini, bagaimana penyelesaiannya? Siap-siaplah beli sabuk yang kenceng ya. Jadi kalau luwe sabui, dan siaplah mati pelan-pelan. Iya, ya karena orang politik sudah tidak berfungsi di sini tuh, tidak ada fungsinya. Senayan tidak ada fungsinya, ilmu-ilmu politik di sekolah-sekolah perguruan tinggi juga tidak ada fungsinya. Kalau dulu waktu menurunkan Bung Karno, jaket kuning itu bergerak ke lapangan menurunkan. Karena apa? Di belakangnya Amerika. Sekarang Amerika tidak mau ada mahasiswa bergerak. Karena sudah hancur kok, kita sudah hancur. Bergerak nggak mau mereka. Justru senang kalau nanti itu di sini amburadul tidak karu-karuan. Syukur kalau Gibran itu menjadi RI 1. Nah, Mas Indra bisa bayangkan kalau bayi kemarin sore yang tidak berpengalaman politik menjadi RI 1, apa Indonesia itu tidak jadi tumpeng. Nah, tumpeng ini siapa yang nanti akan rebutan makan? Kapitalis Barat dan kapitalis Timur. Kapitalis Timur, satu, penduduknya besar, 1,4 miliar manusia, ya.
dan mereka sudah menguasai jaring-jaring pasar ya. Kapitalis barat karena akan kolab butuh kerja keras untuk juga merebut surga yang namanya Indonesia ini. Gibran bayi kemarin sore yang belum bisa apa-apa, itu maksudnya apa? Apakah karena dia belum paham tentang jadi seorang presiden yang memimpin 360 juta manusia dan geografi seperti ini harus berpengalaman politik, tidak dikatrol oleh bapaknya, ya toh. Satu, yang kedua, bapaknya itu sudah membelokkan demokrasi menjadi demokrasi keluarga, dinasti keluarga. Itu repotnya di situ. Nah, ini kok ya Senayan diem saja, ini diem saja, TNI Polri yang masih diem saja, meskipun berani ya kasak kusuk sana kemari gitulah. Nah, ini kalau menurut saya kelihatannya memang harus seperti ini, karena ini nanti timbulnya suatu kebahagiaan buat bangsa yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru ini adalah harus lewat situasi sakit terhimpit sampai ke langit. Sakit terhimpit sampai ke langit. Ya, jadi artinya yang Jati sangat pesimis ketika kemudian Gibran, misalnya sekarang kayak Ketum Golkar kan disuruh mundur, alasannya karena ada pihak istana katanya yang ada yang menduga seperti itu, ya kan, akan dikasuskan, dicarikan kasus hukum jika tidak mau mundur gitu ya. Mungkin itu sedang menyiapkan panggung dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang Jati sangat pesimis gitu ya? Ya memang pesimis. Ya seperti yang sudah jelas nyata aja ya. KPK direkayasa. Itu kan sudah dengan KPK direkayasa. Sebelumnya pada sidang KPK orang-orangnya diganti dulu ini difitnah gini dulu. Dan saya pernah mengalami itu, Mas. Pernah mengalami itu. Yang di belakangnya dia itu, yang di belakangnya penguasa adalah Taipan yang sejak dulu menggerogoti dan menghancurkan kekuasaan di Indonesia. Saya pernah, Mas, dipancing dengan cewek cantik, istrinya angkatan betul ini ya. Jadi waktu itu namanya Jati Kusumo itu kan menakutkan waktu itu ya, memimpin menghancurkan Orde Baru gini. Saya dipancing dengan istrinya seorang angkatan. Nah, waktu itu di perdepoan saya ya, saya ditelepon, Pak Jati, siapa ini? Oh, nama saya ini, Pak. Kenapa? Ada apa? Saya minta tolong, Pak. Hanya Pak Jati yang bisa nolong saya. Soal apa? Sudahlah, nanti ke sini. Kalau Pak Jati jam 9 malam tidak pulang ke perdepoan, saya akan gantung diri di sini. Loh, kalau di sana ada orang gantung diri, meskipun saya tidak salah kan jadi saksi sana kemari. Hidung saya itu saya taruh di mana, anak cucu saya bagaimana kecewanya. Itu loh. Tapi Pak Jati jangan mengajak siapa-siapa, karena penting banget itu. Terus akhirnya saya dengan Dimas, adik saya sekarang di Jogja, Dek, kamu pulang ke rumah Citandui, saya mau ke Singosari. Terus nanti bagaimana, Mas? Nggak apa-apa. Saya itu kalau bener nggak pernah takut. Udahlah, urusan saya bener. Di sana, saya juga nggak berpikir, loh dia itu kok di tingkat 2, di teras tingkat 2 di atas itu. Orang putri loh itu di tingkat 2 loh. Saya tidak berpikir lo munggah pun karo sopo gitu loh ya. Akhirnya udah Pak, duduk dulu ini sudah saya buatkan teh, diminum dulu Pak gitu. Saya minum. Udah saya nggak sadar sudah di kerangkeng saya di Polsek Panjen, di Polsek Panjen sana. Ruang satu gini itu kira-kira isinya maling 20. Tidur di situ di tembok, pagi saya ditaraf sama balok 2 anak yang ganteng gitu. Namanya siapa? Saya Kus Mas. Jangan panggil Mas, saya polisi, panggil Pak. Kus Pak. Kus siapa? Kusumo. Saya tidak bilang Jati Kusumo, Kusumo Pak. Kamu ngerti ditahan di sini? Nggak ngerti Pak. Nggak mungkin terus kurang masa ditahan di kantor polisi karo kesalahan. Foto saya muda dengan wanita muda delejet Mas. Di situ tuh. Kamu apa ini? Nggak tahu kalau ini istrinya angkatan. Kurang ngajar ya kamu. Wah udah, kalau sudah marah saya, ribuan orang tak izin, tak cocok menconi. Bangsat, gitu. Ayo maju semua, keluarkan senjatamu. Musuh haram, raimu durung lahir saya sudah perang dengan Belanda.
waktu itu. Ayo silahkan. Betul itu. Terus komandannya datang, ada apa lu? Ini kan Romo Jati, ada apa Romo? Ya apa mas anak buasawan bajingan kabeh ini? Apa dadi ini republik ini? Saya ngerti kok kalau negeri ini dikuasai mafia itu, saya tahu kok. Itu betul itu terjadi, itu enggak tahu tahun berapa itu. Mbak Astrid belum ada waktu itu. Belum jaga sana. Ya. Baik. Jadi seharusnya apa sih yang dilakukan Pak Jokowi di akhir periode jabatannya ini gitu, karena memang ya banyak kritik yang ditujukan kepada beliau dengan membangun dinasti gitu ya, dinasti politik gitu, itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang sesungguhnya berkuasa di Republik ini itu siapa gitu? Bukan Jokowi yang kuasa, adalah oligarki, ex-orba, kapitalis-kapitalis bermasalah, dan koruptor-koruptor bermasalah. Dia tidur nyenyak karena di bawah kekuasaan dia. Itu sebenarnya yang ada di situ, dan tidak akan mungkin Jokowi minta maaf, tidak akan mungkin. Karena kita tahu karakternya memang seperti itu ya, tidak akan mungkin. Oleh karena itu, ini sekaligus kehendak alam dan kehendak leluhur supaya bangsa ini mengalami satu situasi yang sangat rumit. Istilah saya, sakit terhimpit sampai ke langit. Barulah muncul suatu saat, kalau dulu zaman Singosari disebut hayam buruk, manusia yang berani berkokok secara nasional. Mengingat saat ini setelah kita merdeka sekian puluh tahun, negeri ini tidak ada hasilnya, justru malah semakin turun, semakin terperosok. Oleh karena itu, atas nama rakyat Indonesia dengan ini, lembaga politik yang ada di Indonesia kami bubarkan. Wah, gitu. Akan seperti itu nanti? Akan seperti itu bayangan saya, dan rakyat pasti mendukung. Oke. Karena rakyat sekarang udah lapar. Mas. Jadi parpol harus dibubarkan semua? Ya, bubarkan semua. Parpol itu sulit kalau diajak berubah. Gini sulit tuh, karena mereka sudah enak. Sudah enak, ya. Satu hari mungkin, satu bulan mungkin mereka kalau 90-70 juta megang duit. Ya. Saya meskipun pernah duduk di PR, kalau cari duit, ya turut-turumbengan, gosok ake, tak gosok gitu. Tapi bahagia saya. Jadi parpol itu kan ibarat pohon, dia hanya buahnya aja yang jati. Ya, jadi akarnya kan demokrasi gitu. Parpol sekarang itu lain dengan parpol era 60-an ya. Parpol era sekarang ini, coba Mas Indra renungkan, berapa puluh kali kita coblosan, hasilnya apa? Iya, betul. Politik rusak, ekonomi rusak, budaya rusak. Berarti kan tidak ada artinya itu. Oleh karena itu harus bersih dulu, baru mulai ke titik nol. Dan bayangan saya, seorang satria yang nanti itu akan tampil berani mati demi kepentingan rakyat tadi itu, ya, itu setelah membubarkan lembaga politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dibubarkan ya, baru MPR itu diisi orang-orang yang jujur, seperti dulu Pak Mukibat, tukang nandur pohon, buta huruf loh Pak Mukibat, orang Purwosari situ, diberi kursi satu. Ini Ruame yang jati. Teman-teman setuju nggak kalau parpol di Indonesia dibubarkan gitu? Ya. Jadi karena selama ini kan terbukti itu yang jadi tidak ngurus uang negara, tapi malah menguras uang negara gitu. Bahkan kalau saya kan dulu punya circle gitu ya, yang selalu berkutat di soal dana hibah gitu, dana hibah yang kemudian dipotong berapa persen segala macam itu kan, markup data dan seterusnya, itu sumbernya semuanya dari partai semua, rata-rata teman saya begitu kan ya, ada yang dapat 30 juta, 50 juta gitu. Jadi akarnya sebenarnya dari partai politik gitu. Makanya yang jadi punya pikiran, ayo diviralkan, bubarkan parpol, itu yang jadi ya. Solusinya apa setelah bubar nanti? Ya nanti mungkin kalau entah ada beberapa parpol untuk mengimbangi pola berpikir MPR nanti itu ya, karena bagaimanapun berpolitik bernegara itu harus punya kode yang artinya poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Partai politik itu mungkin hanya beberapa saja, dibutuhkan tokoh-tokoh yang masih orisinil, yang lainnya diisi
masyarakat yang profesi, yang cerdas dan jujur yang penting. Apa yang diomongkan di MPR, diinventarisir sama sekretaris, baru diberikan kepada DPR, dijadikan undang-undang dan peraturan, ya lalu dilaksanakan pemerintah, gitu. Tapi kalau khayalan saya, ini karena sulitnya seperti ini, khayalan saya harus dipimpin seorang raja dulu. Seorang raja, nanti yang raja itu bijak, berani, dan mempunyai optimisme yang tinggi terhadap negeri ini, dan berani mati demi kepentingan bangsa dan rakyat, seperti Bung Karno itu, wah baru mungkin ya. Jadi ibarat bis yang mogok gitu ya, Indonesia itu sudah tidak spare part-nya lagi yang diganti, tidak perlu ganti supirnya juga karena sudah parah gitu ya. Iya. Bisnya yang diganti gitu kira-kira ya. Iya. Kita menunggu sosok seperti Bung Karno, begitu kan yang Jati? Iya. Dan akankah kemudian muncul manusia jenis dan model seperti Bung Karno lagi ke depan? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Karena dialektika kehidupan politik dan spiritual itu selalu ada yang namanya sang pinilih. Itu atas keagungan kemurahan Sang Maha Kuasa. Ya, kok kebetulan akhir-akhir ini wayang Purwo itu disiarkan terus di radio dan saya rajin mendengarkan. Kak cermati lakon-lakonnya itu seperti bimbingan politik terhadap kita. Nah, ini kerja siapa? Kerja leluhur. Suruh berpikir. Nah, siapa nanti? Walau alam bisawab, ya. Tapi nanti kalau muncul kayak Bung Karno diturunkan oligarki lagi nanti. Nggak masalah, tapi kan masih jauh lagi. Tapi nanti begini. Sebenarnya pada waktu zaman Bung Karno itu sudah sistem monarki sebenarnya. Ada seorang kepala negara, ya. Kepala negara. Kenapa harus ada kepala negara? Supaya negara itu aman. Yang ditiru Keraton Yogyakarta. Yogyakarta itu silakan penduduk hidup 1000 kali silakan, asal jangan kamu menjual tanah. Karena tanah ini milik keraton. Artinya kepala negara itu harus dibedakan dengan kepala pemerintahan. Nah, itu. Kepala negara ada, kalau zaman Bung Karno dulu kan ada Perdana Menteri. Karena baru merdeka, baru semua rebutan pengen menjadi Perdana Menteri. Jadi ibaratnya kepala negara itu steering komitennya, kepala pemerintahan itu organizing komitennya. Itu kira-kira ya. Oke. Bagaimana dengan Bung Prabowo menurut yang Jati? Mas Prabowo itu saya pernah di Gerindra juga ya pada waktu itu tahun berapa ya. Waktu itu saya perkuat Gerindra supaya PDIP itu berkurang. Kenapa? Padahal PDIP saya loh mendirikan. Jadi Kusumanya mendirikan PDIP. Suratnya saya simpan di rumah di notaris ya. Karena waktu itu saya melihat gejala di Republik ini agak tidak baik, makanya saya memperkuat. Nah, kalau nanti Mas Prabowo itu jadi dilantik ya, satu permohonan saya, Mas Prabowo menebus dosa selama ini sebagai seorang tokoh, seorang militer atau seorang negarawan. Dosanya apa? Mas Prabowo mesti tahu. Sekarang kelihatannya sudah semakin dewasa. Yang kedua, Mas Prabowo jangan sampai mau ditunggangi, maaf saya langsung aja, oleh Jokowi dinunuti Gibran ya. Karena itu sudah justru akan membawa Mas Prabowo yang juga kolab juga nanti itu. Oke. Itu dua. Yang ketiga, Mas Prabowo itu sebenarnya orang kaya. Dan kekayaannya itu persembahkanlah untuk rakyat. Keren. Ya. Entah bentuknya apa gitu, Mas Prabowo juga mungkin tahu. 3 surat cinta untuk Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik jadi presiden. Yang pertama menebus dosa, yang kedua jangan mau ditunggangi oleh kepentingan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang terakhir
harta kekayaannya Pak Prabowo untuk membangkitkan kegiatan-kegiatan sosial untuk rakyat, gitu kira-kira ya, mengangkat harkat derajat rakyat Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan didengar sama Pak Prabowo gitu ya. Tapi kayaknya circle-nya Pak Prabowo juga nonton ya yang Jati. Gitu ya? Iya, karena kemarin ada orang kepercayaan beliau juga yang WA ke admin gitu ya. Iya. Ya, kita kan banyak program gitu ya, program-program dengan berbagai macam narasumber gitu. Baik, yang Jati Kusumo, terima kasih atas pikiran-pikirannya yang luar biasa. Satu yang saya ingat, bubarkan partai politik gitu ya. Jika memang sudah tidak ada gunanya gitu ya. Jika memang sudah tidak mampu untuk kemudian menyelamatkan harkat derajat martabat rakyat, ya buat apa lagi? Partai politik mending ibarat bis, kalau emang sudah nggak bisa dipakai, ganti bis saja, ganti sistem gitu ya yang Jati ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak yang Jati. Sehat selalu. Rahayu. Salam saya untuk penggemar Ngaji Roso, keseluruhan dan keluarga. Semoga damai, tentram, bahagia. Rahayu. Rahayu.